Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat yang mulia, mari kita bersungguh-sungguh selagi masih ada kesempatan kita hidup di alam dunia ini. Kiranya bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan. Bertambah pula kesyukuran kita atas segala nikmat yang didapatkan. Bertambah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan. Dan bertambah ketawaduan kita atas segala macam pencapaian. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu. Dan siapa saja yang kufur, tak pandai bersyukur, Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang boleh jadi tak pernah diperkirakan. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'hamid. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita yang mulia Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Khutbah yang singkat ini tentang kepahlawanan dalam membangun umat. Saudara kaum muslimin, kemarin tanggal 10 November kita peringati Hari Pahlawan Nasional. Hari Pahlawan ini berkaitan erat dengan tanggal 22 Oktober ketika syahadah Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama Nahdlatul Ulama di Jawa dan di Bali mengeluarkan resolusi jihad atas pertanyaan bagaimana hukumnya berjihad, berperang melawan penjajah menyelamatkan bangsa dan negara. Dan dikeluarkan resolusi ini bahwa hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap muslim membela dan mempertahankan bangsa dan negara dan kehormatan agama dan keluarga. Karena itulah Bung Tomo mentakbirkan, mengungkapkan ungkapan yang luar biasa, takbir Allahu Akbar, untuk membangkitkan semangat juang jihad fisabilillah arek-arek Surabaya. Tak terkira para ibu orang yang meninggal dunia syahid dan Allah, dan dikenanglah oleh bangsa ini sebagai Hari Pahlawan. Saudara kaum muslimin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kelak di yaumil akhir ada 3 orang yang paling berjasa dalam kehidupan manusia. Ada 3 kelompok orang yang sangat berjasa dalam kehidupan. Kalau kita menyebutnya orang-orang berjasa, para pahlawan mereka. Tapi bagaimanakah nasib mereka nanti di yaumil akhir? Apakah kepahlawanan jasa mereka yang sangat besar itu
akan dibalas oleh Allah dengan surga. Ada 3 kelompok ini yang jadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah seorang yang mati syahid. Lalu nanti yaumil akhir di hadapan Allah didatangkanlah orang ini bertemu dengan Allah dan ditanya, kenapa kau masuk surga? Dan dia menjawab, aku adalah seorang syahid fi sabilillah. Aku telah berjuang dan aku terbunuh. Allah bertanya kepadanya, "Fama alimta biha?" Apa yang terjadi padamu ketika itu aku terbunuh sehingga aku mati syahid? Lalu Allah berkata, "Kadzabta walakinnaka qatalta li ayyi qala jadi kau bohong. Sebenarnya kau berperang agar dipanggil seorang yang pemberani. Lantas dia pun dilemparkan ke dalam neraka." Lalu kelompok yang kedua, orang yang kedua adalah seorang ulama. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Dia seorang alim yang belajar agama dan pandai baca Quran. Lalu ditanya lagi oleh Allah kepadanya, "Fama 'alimta fiha?" Apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan dengan itu? Dan dia menjawab, aku mengajar dengan ilmu ini. Aku ajarkan ilmu kepada umat. Aku ajarkan mereka membaca Al-Quran. Tapi Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, kau bohong. Sebenarnya kau melakukan itu agar kau dipanggil sebagai alim dan qari, agar kau dipanggil seorang berilmu, disanjung, dan seorang qori yang suaranya merdu, bacaan yang fasih." Lalu Allah perintahkan dia dilemparkan ke dalam neraka. Lalu orang yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa 'atahu min asnafil mal. Ini seorang yang diberikan harta kekayaan yang berlimpah dan dia adalah orang yang suka memberi dan menolong orang lain. Lalu Allah berkata kepadanya, "Fama 'alimta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan harta kekayaan yang kau dapatkan itu? Dan dia menjawab, aku bersedekah, aku berinfak, aku membangun masjid, aku menolong anak yatim dan orang-orang miskin. Semua amal kebajikan disampaikannya. Dan Allah mengatakan, sudah kau dapatkanlah sanjungan itu selama di dunia. Lalu Allah berfirman berkata kepadanya, "Kadzabta walakinnaka fa'alta liqal jawwab." Kau bohong. Sebenarnya kau lakukan itu agar kau dipanggil sebagai seorang dermawan. Saudaraku kaum muslimin, hadis ini panjang, tapi intisarinya dapat kita ambil bahwa kepahlawanan mereka ini bertiga ini adalah pahlawan. Yang satu pahlawan sebagai seorang prajurit atau orang yang berjihad, berperang di jalan Allah karena membela agama dan bangsanya. Yang kedua juga dia seorang pahlawan karena ilmu yang diajarkannya, seorang alim, seorang ulama yang memang dia mengajar kepada orang, mengajar kepada umat. Dan yang ketiga juga pahlawan karena dia banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tapi kenapa mereka tidak diterima dengan lapang oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru Habib Ali Al-Jawri mengatakan mereka lebih duluan masuk neraka dari Fir'aun. Karena Allah murka kepada mereka, karena kesempatan keluasan yang Allah berikan kepada mereka. Karena sesungguhnya kepahlawanan itu selalu ada 3 hal syarat. Yang pertama adalah keikhlasan. Kepahlawanan itu selalu menuntut keikhlasan. Dan itulah yang dilakukan oleh para pahlawan kita, para syuhada, para alim ulama yang sejak lama semasa penjajahan berjuang harta jiwa raganya untuk bangsa dan negara sampai merdeka, bahkan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia ini. Dan itu didasarkan kepada keikhlasan. Mereka tidak berharap apapun dari apa yang mereka perjuangkan. Bahkan setelah mereka pun masih ada yang hidup dari para veteran-veteran itu. Dan mereka tidak merasakan apa kenikmatan yang dari mereka berjuang. Bukankah sangat sedih hati kami ketika masih ada veteran-veteran berjuang negeri ini yang hidupnya sangat tidak layak. Dan negara bertanggung jawab mengangkat harkat martabat mereka itu. Mereka orang-orang yang ikhlas
dan mereka itulah para pahlawan sejati, didasarkan keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak menikmati hasil perjuangan, bahkan mereka tidak melihat hasil perjuangannya, tapi mereka wariskan perjuangan itu kepada anak cucunya, dan mereka berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepahlawanan itu adalah selalu didasarkan kepada kebenaran, memperjuangkan yang benar, berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimatul haq, yaitu kalimat tauhid. Karena kalau negeri bangsa dijajah oleh penjajah, maka tidak akan mungkin tegak kalimat tauhid di dalamnya. Tidak sembarangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk berjuang, bertempur melawan sekutu di Surabaya. Itu karena benar yang dilakukan. Kebenaran, menegakkan kebenaran itu dan yakin mereka sepenuhnya, maka keluarlah jihad. Itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam ketika itu. Dan yang ketiga, selalu saja kepahlawanan itu dituntut dengan kesungguhan. Tidak ada kepahlawanan yang tidak dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Berjihad di jalan Allah itu dengan penuh kesungguhan, baik secara badan, pikiran, hati, harta, jiwa, raga, semuanya dikorbankan bersungguh-sungguh. Dan itu Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan, kami hamparkan jalan-jalan kesuksesan ini di antara jalan yang mereka tempuh. Dan Allah bersama orang-orang yang baik. Saudaraku kaum muslimin, walau negeri kita ini sudah merdeka, Hari Pahlawan selalu diperingati setiap tahun. Bukan berarti kepahlawanan tidak kita harap, dan tidak boleh berhenti dan mati kepahlawanan itu. Kepahlawanan itu selalu dan harus dibangun dari tiga hal yang tadi: keikhlasan, kebenaran, dan kesungguhan. Oleh karena sebenarnya kita semua adalah pahlawan. Orang tua adalah pahlawan buat anak-anaknya. Kalau orang tua itu ikhlas, benar dan sungguh-sungguh, seorang guru juga adalah pahlawan bagi murid-muridnya, asalkan dia ikhlas, benar dan sungguh-sungguh. Seorang dosen juga adalah pahlawan bagi mahasiswanya. Seorang pengusaha adalah pahlawan bagi karyawannya, dan penguasa pun adalah pahlawan bagi rakyatnya, dan ulama pun adalah pahlawan bagi umatnya. Tapi bila mana tidak didasarkan pada keikhlasan, kebenaran dan kesungguhan, maka boleh jadi kita yang sudah berjuang, berkorban kita selama hidup kita di dunia ini, jangan-jangan sudah bernasib sama dengan tiga orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Mereka orang-orang berjasa, tapi justru dilemparkan di dalam neraka. Yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, mati dalam peperangan, tapi sebenarnya niatnya agar dipanggil seorang pemberani. Orang yang alim, mengajar dengan ilmunya, berdakwah dan terkenal di mana-mana, sebenarnya agar dia disanjung dan dipuji sebagai seorang ulama yang hebat. Dan orang kaya yang mengorbankan harta kekayaannya untuk masyarakat, tapi sebenarnya tersulit di hatinya agar dia dipanggil sebagai seorang yang dermawan. Disinilah perlunya kita menjaga hati, agar apa yang kita lakukan ini ikhlas, semata-mata karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kalau kita memberi pertolongan pada orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang terlantar, kita berkorban demi mereka. Kita siapkan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa mereka. Maka harus kita tanamkan dengan hati yang tulus bahwa kita tidak mengharapkan apa-apa dari mereka, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Innama nut'imukum liwajhillah, kami menolong kalian, memberi makan kalian semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur, dan tidak mengharapkan balasan dari kalian walau hanya ucapan terima kasih. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, kepahlawanan harus kita bangun dalam diri kita masing-masing, dan jangan sampai kita mati tidak dikenal orang. Kemudian para pahlawan itu, kalau mereka pun sudah tiada, namanya telah tercatat dengan tinta emas, dan namanya disebut oleh anak turunannya. Dan kita bersyukur tahun ini seorang ulama dari Jawa Barat dan Sukabumi, Ki Haji Ahmad Talus,
telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Tentu saja tidaklah berpengaruh baginya di alam barzakh yang kuburannya laksana taman surga. Itu hanya kewajiban negara menghormati para pahlawan yang ikut membangun pondasi bangsa dan negara. Dan kita juga berharap kepada pemerintah, para pejuang negeri yang masih hidup ini, janganlah hidup mereka terabaikan dan terbuang terlantar. Karena tanpa semburan darah, keringat, air mata mereka, boleh jadi kita hari ini tidak menjadi apa-apa. Semoga khutbah yang singkat ini jadi pelajaran buat kita semua. Mari kita bersungguh-sungguh agar kita tidak tertinggal dan tidak terbodohkan. Karena kalau kita tertinggal terbodohkan, miskin tidak berkuasa, maka kita akan dizolimi dan dianiaya, dan kita tidak pernah mendapatkan kemampuan untuk membangun negeri ini dengan baik, dan kita termasuk orang-orang yang dipermainkan. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.